Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Aldi Rahman, delegasi Fakultas Hukum Universitas Syahkuala. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai esai yang saya buat dalam kegiatan Forum Mahasiswa Hukum Indonesia tahun 2020. Adapun esai yang saya buat pada kegiatan ini adalah berkenaan dengan polemik antara agama dan feminisme dalam rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual di Indonesia. Menurut Yayasan Pulih, kekerasan seksual merupakan setiap tindakan, baik itu yang berupa ucapan ataupun perbuatan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain dengan cara menguasai atau memanipulasi orang tersebut serta membuatnya terlibat dalam aktivitas seksual yang tidak dikehendaki. Pengaturan mengenai tindakan kekerasan seksual dapat kita temukan dalam berbagai macam norma, baik itu norma hukum, norma agama, maupun norma kesusilaan. Sebagai contoh, sanksi yang diberikan terhadap pelaku tindak kekerasan seksual dalam norma agama Islam, pelakunya tersebut akan diberikan hukuman rajam, yaitu dilempari batu terhadap pelaku tersebut sampai mati. Kemudian, contoh lain dalam norma kesusilaan dapat kita temukan antara satu daerah dengan daerah lain memiliki perbedaan. Jika dalam norma kesusilaan yang mengatur mengenai tindakan kekerasan seksual di Aceh, pelakunya itu akan diberikan sanksi hukuman cambuk, maka untuk di Kalimantan sendiri, pelakunya akan diberikan sanksi arak telanjang. Kemudian, pengaturan mengenai tindakan kekerasan seksual dapat kita temukan dalam norma hukum. Nah, dari ketiga norma tersebut yang mempunyai kekuatan mengikat adalah norma hukum. Hal ini didasarkan pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Pengaturan mengenai kekerasan seksual di Indonesia dalam norma hukumnya tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga atau Undang-Undang PKDRT dan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau yang disingkat sebagai KUHP. Namun, dalam praktiknya keberadaan Undang-Undang PKDRT dan KUHP sudah tidak cukup lagi untuk melindungi kepentingan-kepentingan hukum dari anak-anak, perempuan, dan sebagian laki-laki yang sering mengalami tindakan kekerasan seksual di Indonesia. Kemudian, atas permasalahan tersebut, Forum Pengada Layanan dan Komnas Perempuan mengajukan sebuah rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual untuk melindungi kepentingan-kepentingan hukum terkait dengan pelindungan kekerasan seksual bagi anak-anak, perempuan, dan sebagian laki-laki di Indonesia. Setidaknya ada 3 alasan yang mendasari mengapa rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual ini perlu untuk segera diundangkan. Alasan yang pertama adalah minimnya akses pendampingan bagi korban kekerasan seksual. Yang kedua, pemerintah abai atas pemulihan korban kekerasan seksual termasuk mengeluarkan pembiayaan korban kekerasan seksual terkait dengan jaminan kesehatan. Dan yang ketiga, belum adanya mekanisme komprehensif terkait dengan pelindungan dan pemulihan korban kekerasan seksual. Namun, dengan adanya 3 alasan penting tersebut, ternyata tidak membuat proses pengundangan dari rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual dapat berjalan dengan lancar. Terjadi perdebatan yang cukup alot antara Forum Pengada Layanan dan Komnas Perempuan dengan beberapa tokoh agama terkait dengan rumusan-rumusan yang diatur dalam RUU PKS tersebut. Beberapa tokoh agama di Indonesia memandang bahwa ada dalam rumusan RUU PKS tersebut yang mengandung mengenai marital rape dan LGBT, yang kedua hal tersebut bertentangan dengan nilai-nilai ketuhanan dalam Pancasila. Akhir kalimat, pada intinya rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual ini harus segera diundangkan dengan melakukan perbaikan dahulu terhadap beberapa ketentuan di dalamnya yang dianggap bermasalah. Hal ini penting agar ketika sudah menjadi undang-undang, penerapan dan proses penegakan hukumnya dapat berjalan dengan baik. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.